wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jai, halo everyone. Ketemu lagi dengan saya Andina Zara Saputri dari kelas 10E. Kegiatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana sih caranya membudidaya dan merawat tanaman hias. Oke, di sini saya sudah punya satu jenis tanaman hias. Namanya itu tanaman hias Forgetti. Saya beli tanaman hias Forgetti ini dengan harga 30.000. Tapi saya beli 30.000-nya itu cuman anakan tanaman hias ini, tidak sama dengan media tanamnya. Jadi tidak seluruhan ya. Media tanamnya itu kan ada kompos sama pot dan tanah. Jadi untuk komposnya sendiri saya beli dengan harga 20.000. Cuman 20.000 itu sudah dapat banyak, sekitar sekarung atau 5 kg. Nah, untuk potnya sendiri saya pakai dari bekas biskuit atau jajanan gitu. Saya manfaatkan lah tuh wadah bekas biskuit itu. Bagaimana caranya supaya jadi pot, jadi nggak terbuang sia-sia. Nah, caranya itu saya bolongin ini bekas wadah biskuitnya, saya bolongin bawah sama samping. Gunanya itu sebagai drainase dan supaya oksigen itu tetap masuk, jadinya tanaman tetap stabil. Untuk tanahnya sendiri saya manfaatkan dari tanaman saya yang lain, karena saya juga punya tanaman lain. Jadi tanah itu juga sepertinya cocok untuk dimasukkan ke Anthurium Forgetti. Saya beli tanaman hias ini di toko namanya Pusat Baby Tanaman. Di situ ada banyak sekali jenis tanaman yang jarang ditemuin juga ada di situ, termasuk tanaman yang saya sedang bahas ini, Anthurium Forgetti. Saya sendiri milih Anthurium Forgetti karena dia unik ya. Kenapa saya bilang jenis tanaman Anthurium ini unik? Yang pertama, Anthurium Forgetti ini tidak seperti jenis Anthurium lainnya. Anthurium lainnya itu kan biasanya mempunyai lobus. Terus dia tuh bentukan kayak love gitu biasanya. Nah, Anthurium Forgetti ini beda guys. Daunnya, lihat, karena dia tidak punya lobus, jadi tuh dia nggak bentuk love sempurna gitu kan, biasanya kebelah gitu ya. Ini enggak, jadi dia tidak mempunyai lobus. Yang kedua, garis-garis daunnya ini tuh warnanya keperakan. Kalau di cahaya tetap kelihatan keperakan atau emasan? Keperakan ya, tapi di sini tuh kelihatannya keperakan bercahaya gitu. Terus warna daunnya itu hijau tua. Lihat, oke, hijau tua. Nah, cara perawatannya sendiri gimana? Gimana sih cara saya merawat tanaman ini? Setelah tanaman ini sampai, saya tuh merawatnya dengan langsung memindahkannya ke media tanam. Media tanamnya pot dan tanah, ya kan? Saya isi tuh tanahnya dengan tanah di pot. Habis itu saya taruh tanamannya, baru saya tumpuk dengan pupuk kompos. Habis itu lalu saya siram. Saya rutin siram tanaman ini biasanya sih 2 kali sehari. Tapi juga harus diperhatikan kelembapannya. Terus airnya juga harus diperhatikan. Biasanya saya tuh pakainya airnya dikit, nggak terlalu banyak. Karena takut kalau misalnya airnya banyak-banyak akarnya bisa membusuk. Apalagi kan ini masih anakan gitu. Jadi kalau masih anakan itu takutnya daya serapnya itu masih belum terlalu besar ya. Jadi dikit-dikit aja dulu. Yang penting jangan dibiarkan kering, karena dia ini jenisnya harus tetap lembab. Karakteristiknya itu harus tetap lembab, oke? Jenis perawatannya. Habis itu tanaman Anthurium Forgetti ini sensitif terhadap cahaya matahari. Tanaman itu kan butuh matahari untuk berfotosintesis supaya dia bisa tumbuh dan tumbuh terus. Jadi gimana sih caranya? Nah, caranya tuh biasanya saya taruh di bawah lampu. Karena dia ini butuh intensitas cahaya, tapi dia nggak bisa terkena matahari karena daunnya mudah terbakar. Jadi caranya itu saya taruh di bawah lampu.
tiap malam ini biasa saya taruh di bawah lampu supaya dia terkena cahaya. Dia terkena cahaya dan dia terjaga dari matahari, oke? Jadi kuncinya itu, jangan sampai terbakar oleh matahari. Dia nggak bisa kena matahari, tapi gimana caranya harus dapat matahari? Gimana caranya harus dapat cahaya? Udah gitu harus menjaga tanahnya tetap lembab. Taruh di suhu yang lembab ya, di suhu yang normal-normal aja gitu. Jangan kepanasan juga, jangan yang ekstrim dingin. Habis itu saya biasanya lap-lap daun saya biar dia mengkilau, supaya tanamannya mengkilau jadi tidak kotor. Kalau misalnya ada yang kayak kuning apa gimana gitu, kita bisa cabut ya. Kalau misalnya dia udah gede terus ada yang mati gitu, kita cabut atau potong-potong supaya dia nggak ngerambat gitu kayak yang lain. Habis itu saya rutin memeriksanya sih. Saya periksa ini ada hama atau ada penyakit apa gitu yang terjadi pada tanaman saya. Kalau ada, biasanya saya pakai pestisida. Pestisidanya yang aman-aman aja untuk tanaman, supaya tanamannya juga nggak terpengaruhi oleh bahan kimia. Nah, habis itu di repotting guys. Apa sih itu repotting? Repotting itu kita ganti pot. Oke. Awalnya pot saya ini nggak gini. Saya punya pot yang awalnya lebih kecil, terus saya repotting ke pot yang lebih besar. Oke, bentar. Saya akan cari dulu pot yang lebih kecil ya, supaya saya tahu. Ya guys, sepertinya saya lupa menaruh pot itu di mana. Tapi nanti saya akan taruh gambarnya. Saya akan cari pot itu benar-benar ukurannya kecil gitu ya, terus lubangnya itu ada sekitar 5 atau 6 bawahnya. Itu awal-awalnya karena tanaman ini masih kecil akarnya. Maaf banget karena potnya hilang, jadi saya nggak bisa kasih bukti langsung di video ini, tapi saya akan kasih buktinya di foto nanti di sini, oke? Nah, lanjut. Jadi saya itu awalnya yang taruh di pot kecil, saya pindahin ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan budidaya. Gimana sih cara budidaya tanaman Anthurium forgeti ini? Nah, karena Anthurium forgeti ini termasuk ke dalam family yang bisa dikategorikan untuk dikawinkan atau disilangkan dengan Anthurium jenis lain, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan stake atau penanaman kembali dari akar ya, stake atau batang gitu. Nah, biasanya ya, pertama kita pisahkan dulu nih tanaman batangnya itu dari batang utama. Kita pisahkan tanaman dari batang utamanya dulu. Kalau misalnya tanaman tumbuh sehat, biasanya dia akan tumbuh akar baru di batangnya. Terus yang kedua, tanam kembali akarnya itu yang udah tadi kita pisahkan ke dalam air. Kita tunggu tuh sampai sekitar 3-5 cm. Kalau sudah tumbuh sampai 3 atau 5 cm, baru kita kaitkan dengan lumut sphagnum. Oke, kita taruh lumut sphagnum. Habis itu potong akar. Kenapa sih harus dipotong akar? Supaya itu kita lebih fokus untuk menganalisis tanaman. Potong akar yang mati ya. Habis itu baru potong batang. Habis batangnya sudah dipotong seperti itu, baru kita bersihkan dengan hidrogen peroksida. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan dari bakteri. Baru taruh di bawah lampu. Karena kan Anthurium forgeti seperti yang sudah dijelaskan bahwa Anthurium forgeti ini sangat sensitif terhadap cahaya matahari, tapi dia sangat butuh cahaya. Maka dari itu lampu adalah solusinya. Oke? Selanjutnya adalah 5 unsur jenis apa aja yang dibutuhkan ya. 5 unsur di media tanam. Setelah kan tadi udah dibudidaya, terus kembali lagi ke kita rawat, kita siram, kita jaga, kita analisis lagi. Habis itu baru kalau misalnya ada kuman atau bakteri gitu, kita
kasih pestisidanya yang aman ya, jangan sampai yang bahan-bahan kimia gitu, bahaya, bikin tanaman mati. Nah, baru kan tadi kita 5 jenis tanaman unsur. Nah, baru kan tadi kita 5 jenis tanaman unsur. Apa saja sih unsur dalam tanaman yang baru kita budidaya itu yang harus ada gitu ya? 5 unsur yang harus ada dalam media tanam. Yang pertama biasanya itu aku pakai tanah kompos ya kan. Tanah humus sebelum ada pupuk kompos nih. Yang ini, aduh hati-hati. Oke, yang ini pupuk kompos. Di bawahnya itu aku pakai tanah humus, media tanamnya. Baru setengahnya lagi pupuk kompos. Tapi sebenarnya nggak nyampe setengah sih, misalnya tanah humus itu 60% atau 70-an. Terus komposnya itu sekitar 30%-an gitu. Habis tanah humus, pupuk kompos, ada perlite. Perlite itu biasanya yang kayak serabut-serabut gitu kan. Terus habis itu ada kokopit. Habis ada kokopit, ada yang namanya lumut sphagnum. Tapi sebenarnya lumut sphagnum ini gak dianjurkan ya, tapi bisa dijadikan media tanam juga sebenarnya, oke? Meskipun kurang dianjurkan, karena ada sebagian yang bilang cocok untuk anthurium, tapi untuk beberapa jenis anthurium mungkin gak bakal cocok karena lumut itu kan jadi lembab banget, jadi takut akarnya akan membusuk. Nah, kondisi tanaman hias aku saat ini adalah kita analisis ya kondisi tanaman hias aku. Ini daunnya ada 2. Oh my god, aku namain dia Morko. Dan daunnya ada 2. Awalnya 2, tapi sekarang ada 3. Ini daun baru, coba lihat, lucu banget kan daun barunya. Daun baru. Habis itu ini dia mau ada daun lagi. Doain ya, semoga dia tumbuh abis 3, 4, 5 lebah gitu ya, amin. Terus tinggi tanamannya ini sekitar 5 sampai 10 ya. Ini ada sampai 10 cm bener tanamannya, oke? Antara 10 atau di 8-an sih biasanya. Oke. Ini ada di 10 atau 8-an cm. Ya, 8 cm lah ya. Tapi ini tinggi, jadi 8 cm. Ini sebenarnya masih kecil loh, masih anakan gitu. Cuman ini kenapa kelihatan tinggi? Karena dia ininya kan potnya, terus media tanamnya ini banyak. Terus potnya besar, jadi kelihatan tinggi. Still 8 cm. Tadi udah diukur. Nah, sekian presentasi saya mengenai budidaya dan cara perawatan Anthurium forgetii. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk Pak Ujang, Pak Jai, yang sudah membuat saya dan teman-teman lainnya berani mencoba hal baru untuk merawat tanaman hias. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa saya akan membeli tanaman hias kecil ini dengan harga 30.000. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.